warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Safira Rohmah dengan NIM 240512041112 dari Prodi Teknik Informatika dari kelas TI 2024D. Di sini saya akan melakukan percobaan simulasi routing statik di Cisco Packet Tracer. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya sendiri yaitu routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yaitu 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin. Oke, mungkin kita bisa langsung saja langkah percobaannya, yaitu yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawah seperti gambar ini. Jadi kita buat skema jaringan. Di Cisco Packet Tracer seperti berikut, kita membutuhkan ada 3 router, lalu ada 3 PC dan 2 server. Di mana di tiap PC ini akan dihubungkan dengan router menggunakan copper crossover, garis yang putus-putus lurus ini, dan juga server ke router ini juga sama menggunakan garis di copper crossover yang ini. Lalu untuk menghubungkan routernya sendiri menggunakan serial DTE merah ini. Kemudian di sini kita bisa mulai untuk setting IP-nya. Untuk PC 1 kita setting di desktop IP configuration. Di sini kita setting IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet max dan default gateway-nya 62 ini. Kemudian di PC 2 juga sama, kita setting IP-nya 66, lalu subnet max dan default gateway-nya seperti berikut. Kemudian di PC 3 kita setting IP configuration-nya 253 IP-nya dan subnet max dan default gateway-nya seperti berikut. Kemudian di server 1 juga sama, IP configuration kita setting IP address-nya 33.33.33.1, subnet max dan default gateway-nya sebagai berikut. Kemudian di server 2 juga sama, IP configuration-nya 43.43.43.1, subnet max dan default gateway-nya seperti berikut. Kemudian di router kita setting untuk kita pencet di config. Kemudian yang fast ethernet 0 ini yang menghubungkan dari router 1 ke PC 1. Di on-kan dulu untuk port statusnya ini. Kemudian di IP dan subnet mask-nya isi seperti berikut. Lalu di fast ethernet 1 ini yang menghubungkan dari router 1 ke PC 2. On-kan juga untuk portnya, kemudian IP dan subnet mask-nya isi seperti berikut. Lalu serial 2 on-kan juga untuk portnya, isi IP dan subnet mask-nya. Serial 3 juga sama. Kemudian di di router 2 config di fast ethernet 0 ini menghubungkan dengan PC 3. On-kan, lalu isi IP dan subnet mask-nya. Kemudian di fast ethernet 1 ini dibiarkan karena cuma ada PC 3 di router 2. Kemudian di serial 1 kita setting seperti berikut dan on-kan juga untuk portnya. Serial 3 juga sama. Oh iya, ini serial 2 ini menghubungkan dengan router 1, serial 3 menghubungkan dengan router 3. Kemudian di router 3 fast ethernet 0 ini yang menghubungkan ke server 1, on-kan juga untuk portnya. Lalu setting IP dan subnet mask-nya seperti berikut.
Host Ethernet 1 menghubungkan ke server 2. IP address-nya, langsung request-nya, on-kan untuk portnya. Dan serial 2, kita setting seperti berikut, di on-kan juga. Serial 3 juga, di on-kan. Oke, setelah kita men-setting semua IP-nya, kemudian kita lanjut untuk men-setting routing static di tiap router. Di router pertama, kita masuk ke config, kemudian di routing, lalu di pencet static. Di sini kita dapat mengisinya sesuai dengan tabel berikut. Nah, di sini di router 1 kita yang pertama ini router 1 yang akan menuju ke PC3 dengan destinasinya dan netmasknya seperti berikut melalui gateway router 2, yaitu gateway-nya 12.12.12.2. Lalu di selanjutnya ini router 1 menuju ke server 1 melalui router 3. Untuk destinasi dan netmasknya seperti berikut, lalu netsub atau gateway-nya diisi 13.13.3. Lalu yang ketiga, dari router 1 akan menuju ke server 2 melalui router 3 juga dengan gateway seperti berikut. Nah, di sini saya sudah mengisi 3 untuk statiknya. Di sini isi sesuai yang ada di tabel ini. Kemudian di router 2 juga sama. Ini diisi. Yang pertama yang 12.12.21 ini next hub-nya atau gateway-nya. Ini menghubungkan jalan dari router 2 mau menuju ke router 1. Kemudian yang 2323 ini dari router 2 mau ke router 3. Itu kan yang pertama ini mau menuju ke server 1, yang kedua ini mau menuju ke server 2. Kemudian di router 3 static ini yang 2323 atau gateway-nya itu mau menuju ke router 2. Kemudian yang 1313 ini mau menuju ke router 1. Setelah kita men-setting semua routernya, kita next ke langkah selanjutnya, yaitu pindah ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita akan mencoba mengirimkan paket simple PDU. Kita ke simulation dulu. Pencet yang show all known, lalu di edit filters kita pencet ICMP. Kita langsung coba. Cobaan pertama kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Next. Wait, sebentar. Dari PC1 ke PC2. Dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian dari router 1 dikirim ke PC2. Kemudian dari PC2 akan dikembalikan ke PC1. Ini sukses. Kita lanjut mengirimkan paket dari PC1 ke PC3. Ini udah mulai nyebrang. Dari PC1 akan menuju ke router 1, dari router 1 akan menuju ke router 2, dan dari router 2 akan dikirim ke PC3. Sebentar. PC1 ke PC3. Router 1, kemudian ke router 2, dari router 2 akan dikirim ke PC3. Dan dari PC3 akan kembali ke PC1. Oke, berhasil. Kemudian kita coba dari PC1 ke server. Next.
Dari PC1 akan dikirim ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 3. Oh, sebentar. Ini karena mungkin sudah saya uji coba berulang kali dari tadi. Jadi mungkin ada error Cisco-nya. Oke, berhasil ya. Kita lihat apakah bisa kembali. Bisa. Oke. Done. Kemudian kita coba mengirim dari PC1 ke server 2. Coba dari PC1 dikirim ke router 1. Kemudian ini emang lagi error. Harus berulang kali ya. Dari PC1 ke router 1, dari router 1 menuju ke router 3, router 3 ke server 1. Dari server 1 akan dikembalikan ke PC1. Oke, done. Kita akan coba dari PC3 ke PC1. Harusnya bisa ya, soalnya tadi PC1 ke PC3 aja bisa. Kita coba PC3 ke PC1. Bisa, oke. Apa bisa kembali? Oke, aman. Oke, sukses. Dan kita akan coba server ke server ya. Server 1 ke server 2. Di server 1 menuju ke router 3, router 3 akan menuju ke server 2. Oke, bisa kembali. Oke, sukses. Dan kita coba dari server 1 ke PC3. Kirim ke router 3, kemudian ke router 1. Router 1 dikirim ke PC1. PC1 akan dikembalikan ke server 1. Oke, done. Kemudian yang terakhir deh dari server 2 ke PC1. Oke. Oke. Sudah, mungkin tadi ada beberapa yang error. Tapi setelah dicoba 2 kali dia bisa. Mungkin itu lagi error, ada kendala dari Cisco-nya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Kita ke mode real time, ini pencet. Dan kita ke PC1 untuk mengecek tracer. Kita ketik tracer. Kita coba cek dengan PC3 deh. 192, 128, 1 PC3 253. Enter. Oke, di sini tampilkan dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian menuju ke router 2, lalu sampai di PC3. Kita cek juga untuk server 1 ya. Server 1 tadi 33 titik 1. Enter. Oke, dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian ke router 3, sampai ke server 1. Dan kita cek juga untuk server 2.
43, 43, 43, 1, enter. Oke, dari PC1 menuju ke router 1, kemudian router 3, lalu sampailah ke server 2. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya lakukan di uji percobaan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.